Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 251. Ke-10 penatua keluarga terpandang itu semua tampak tidak senang. Orang-orang yang berada di sini rata-rata berasal dari 10 keluarga terpandang. Sedangkan Reva malah mengatakan bahwa pembunuhnya ada di antara mereka. Bukankah itu berarti salah satu orang-orang dari 10 keluarga terpandang ini yang membunuh Shiro? Bersamaan dengan itu mereka semua saling menatap dan mengamati ekspresi orang-orang di sana. Mereka mencoba untuk menemukan beberapa petunjuk. Rio tampak sangat marah dan berkata, "Reva, sudah mau mati saja kau masih berani menebar fitnah dan menabur perselisihan di sini. Semua yang berada di sini adalah teman dan sahabat keluarga Yu. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh keponakan aku? Aku peringati, jangan coba-coba untuk menyalahkan orang lain." Reva mencibir dan berkata, "Mengapa aku harus menyalahkan orang lain? Aku sudah katakan bahwa aku punya bukti. Bukankah kalian baru saja bertanya apa yang dinamakan dengan bukti kuat? Oke, sekarang aku akan memberitahu kalian semua apa yang dinamakan dengan bukti kuat." Lalu Reva menunjuk Rio dan berkata, "Sekarang aku tanya kepadamu. Apakah kau telah memeriksa ponsel Shiro dan riwayat panggilannya?" Rio langsung terkejut dan berkata, tentu saja aku telah memeriksanya." "Benarkah?" Reva mencibir dan berkata, "Kalau kau telah memeriksanya seharusnya kau tahu bahwa setelah aku pergi, Shiro sempat menelepon seseorang. Dan maaf, satu pertanyaan lagi. Jika Shiro telah kubunuh lalu bagaimana caranya dia bisa menelepon?" Begitu ucapan ini dilontarkan seketika ruangan ini menjadi bising dan gempar. Orang-orang dari ke-10 keluarga terpandang itu semuanya langsung tercengang. Apakah situasi ini akan berbalik arah sekarang? Ekspresi Rio tampak sedikit berubah lalu dengan dingin dia berkata, "Telepon apa? Aku sudah memeriksa ponsel keponakanku dan sama sekali tidak ada panggilan telepon. Reva, kau jangan harap bisa mengecoh publik." Reva mencibir dan berkata, "Rio, tadinya aku pikir kau hanya bersikap jahat dan ingin mencoba untuk menindasku saja. Tetapi sekarang aku baru tahu bahwa kau bukan sengaja ingin menindasku tetapi kau memang benar-benar bodoh." Rio tampak sangat marah dan berkata, "Kau bilang apa? Reva, aku sedang memujimu. Kau ini dasar bajingan bodoh. Jika hari ini kau adalah pembunuhnya, apakah kau akan membersihkan TKP? Jika ada informasi yang akan merugikanmu di ponsel orang itu, apakah kau akan menghapusnya? Jadi apa gunanya memeriksa ponselnya? Apakah kau tidak paham dan tidak mengerti cara memeriksa riwayat panggilannya di kantor operatornya? Dengan begitu baru benar-benar bisa menjelaskan masalah dan situasinya. Karena informasi yang kau dapatkan dari kantor operator itu sama sekali tidak bisa dihapus." Meregatta yang duduk tidak jauh dari sana tiba-tiba tampak berubah air mukanya. Dia melihat bahwa situasinya telah berkembang hingga di luar kendalinya. Lalu Brett segera bertepuk tangan dan berkata, "Ucapan yang sangat bagus. Rio, keluarga Yu memintamu untuk memimpin penyelidikan ini tetapi kau benar-benar terlalu sembarangan. Dengan IQ seperti itu apakah kau masih berani untuk menyelidik hal-hal ini?" Wajah Rio langsung memerah. Aku. Si Penatua Yu hanya bisa menghela nafas. Sepertinya anak ini masih tidak berguna, batin si Penatua Yu. "Tuan Li, kau bilang bahwa ponsel Shiro telah melakukan panggilan telepon tetapi itu kan hanya panggilan telepon saja. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa kau tidak membunuh Shiro pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi setelahnya? Setelah kau pergi, apakah kau tidak kembali lagi?" tanya si Penatua Yu dengan lembut. Reva meliriknya, "Orang yang lebih tua memang lebih berpengalaman," batin Reva.
Si Penatua Yu ini memang lebih cerdik daripada Rio. Rio tampak sangat gembira dan mengangguk-angguk lalu berkata, "Iya, benar sekali. Panggilan telepon itu tidak dapat menjelaskan apa-apa." Meregata langsung menghela nafas dengan lega. Sepertinya dia tidak perlu memikirkan jalan keluarnya karena semua orang di keluarga Yu telah berbicara untuknya. Reva langsung terkekeh dan berkata, "Iya, sebuah panggilan telepon memang benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku mengajukan pertanyaan ini hanya untuk membuktikan kebodohan Rio Yu. Dan itu terbukti berhasil." Kerumunan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Rio langsung memerah mukanya karena marah dan berteriak dengan keras. "Reva, jangan banyak bacot. Jika kau tidak dapat menunjukkan bukti yang bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Reva mencibir. "Tenang saja, aku akan memberikan buktinya kepadamu sekarang. Rio, pinjam komputermu sebentar. Aku punya sebuah video yang perlu untuk kau lihat." Bab 252. Rio langsung mengibaskan tangannya dan berkata, "Reva, jangan banyak bacot. Kami tidak perlu menonton video apapun. Kau hanya perlu menunjukkan buktinya saja." Reva tersenyum dan berkata, "Dasar idiot. Video yang mau aku tunjukkan itu adalah bukti nyata." Dan ruangan itu langsung meledak tertawa. Wajah Rio langsung memerah karena malu. Pada acara malam ini image-nya telah hilang sepenuhnya. Di sini adalah rumah keluarga Yu aku. Memangnya kau bisa seenaknya? Kau bilang mau menayangkan video lalu kami harus menyetujuinya." Rio meraung dengan keras. Dia mencoba membatalkan image-nya dengan paksa. Saat ucapan dia terlontar keluar, si Penatua Yu langsung menutup matanya dan menghela nafas dengan kecewa. Dan di ruangan itu juga langsung terjadi kehebohan. Brett langsung membanting cangkirnya ke atas meja dan berkata dengan dingin, "Keluarga Yu sangat hebat sekali. Jika kalian hanya ingin membuat Tuan Li mati kalian bisa langsung mengirim seseorang untuk membunuhnya. Untuk apa mengadakan acara persidangan seperti ini? Sekarang semua orang-orang dari 10 keluarga terpandang ada di sini. Tetapi hanya kalian sendiri saja yang boleh berbicara. Kalian tidak mengizinkan Reva untuk mengeluarkan bukti yang dia miliki sebagai bantahannya. CKK. Apakah seperti ini gaya keluarga Yu dalam menyelesaikan masalah? Atau gaya 10 keluarga terpandang di sini? Ke-10 kepala keluarga dari 10 keluarga terpandang yang ada di ruangan itu langsung merasa tidak senang. Seorang penatua lalu berkata dengan serius, "Rio, meskipun Reva adalah pembunuhnya, dia juga memiliki hak untuk menyangkal dan membela dirinya. Kau tidak mengizinkannya menayangkan video dan juga tidak mengizinkannya menunjukkan bukti-bukti itu. Lalu apa maksudnya ini semua?" Kepala keluarga lainnya juga ikut mengangguk. "Iya, itu benar. Bahkan jika ini adalah rumah keluarga Yu kalian juga tidak bisa begitu sewenang-wenang." Para penatua dan kepala keluarga itu saling berbicara satu sama lain. Dan Rio menjadi sasaran kritik mereka untuk sementara ini. Rio benar-benar tampak tercengang. Akhirnya dia baru menyadari apa akibat dari mulutnya yang tidak bisa direm barusan. Lalu dia memandang si Penatua Yu dan mendapati bahwa si Penatua Yu itu telah memejamkan matanya. Dalam hatinya dia langsung bergidik. Dia tahu bahwa kemungkinan besar si Penatua Yu itu telah mengabaikannya. Lalu Rio menghela nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Hadirin, kalian sudah salah paham. Aku tidak melarangnya untuk menunjukkan bukti, aku hanya menolak sikapnya itu. Bagaimanapun juga 10 keluarga terpandang hadir di sini semua. Itu sangat tidak etis dan tidak sopan sikapnya bagi kita jika dia ingin berlaku seenaknya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan penjelasannya yang lemah itu.
Dan seorang penatua kemudian berkata dengan dingin, "Oke, berhenti bicara omong kosong sekarang. Reva, kau boleh menayangkan videomu. Tetapi, aku harap video ini benar-benar dapat digunakan sebagai bukti." Kemudian Reva mengangguk sambil tersenyum. Dia berjalan ke depan komputer lalu menghubungkan ponselnya dengan komputer dan menayangkan video itu. Dalam video terlihat hutan yang gelap dan meskipun cahaya di sekitarnya sangat redup tetapi masih samar-samar masih terlihat keadaan dan situasi di sekitar. Ekspresi Meregata seketika berubah. "Bukankah ini tempat Shiro meninggal?" batinnya. Reva lalu berkata dengan kencang, "Saudara-saudara sekalian, aku memang telah menangkap Shiro. Aku hanya ingin mencari tahu siapa yang memerintahkan Shiro untuk mencari masalah dengan kami. Demi untuk meninggalkan beberapa bukti, pada malam itu aku telah mengatur ponsel di tempat kejadian dan merekam video ini. Dan kebetulan juga ponsel ini telah merekam kasus pembunuhan yang sangat keji." Semua orang langsung melihat tayangan video itu dan beberapa dari mereka langsung mengenali TKP tersebut. Tidak lama kemudian di dalam video itu Reva muncul bersama Shiro. Dan orang-orang di ruangan itu juga melihat bagaimana Reva menanyai Shiro kemudian melihat Reva pergi meninggalkannya lalu setelah itu Shiro melakukan panggilan telepon. Dan pada saat ini, semua orang baru menyadari bahwa Reva benar-benar telah disalahpahami. Wajah keluarga Smith langsung memerah karena malu. Dia baru ingat apa yang dikatakan oleh Anya sebelumnya. Barusan tadi dia memang terlalu gegabah. Sekarang Reva telah membuktikan bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Ini benar-benar membuat mereka semua merasa malu termasuk juga keluarga Smith. Lalu semua kepala keluarga itu memiliki ekspresi yang sama, malu dan marah. Dan tiba-tiba seorang kepala keluarga itu bertanya, "Kalau begitu, kalau bukan kau yang membunuh Shiro lalu siapa yang membunuhnya?" Reva terkekeh dan menatap Meregata yang sedang diam-diam berjalan ke arah pintu lalu berkata, "Meregata, mengapa begitu terburu-buru? Kau mau kemana? Masalahnya belum selesai. Apakah kau tidak ingin mengetahui siapa pembunuhnya?" Bab 253. Begitu Meregata mendapati situasinya sudah tidak benar, dia segera ingin pergi. Namun Reva telah memperhatikan dirinya jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri. Dan semua orang matanya langsung tertuju pada Meregata. Pada saat ini, beberapa orang yang cerdas sudah dapat menebak bahwa masalah ini pasti tak dapat dipisahkan dengan Meregata. Dan tiba-tiba saja ekspresi si penatua Yu langsung menjadi dingin. Awalnya dia mengira bahwa pembunuhnya adalah Reva. Seseorang yang tidak memiliki latar belakang apa-apa. Meskipun Austin dan Brett begitu mendukungnya, dia juga tidak memiliki latar belakang dan fondasi yang cukup baik. Membunuhnya tidak akan menyebabkan masalah besar. Tetapi, sekarang keluarga Regata terlibat. Hal ini akan berbeda. Status Meregata dalam keluarga Regata tidak rendah. Jika mereka membunuh Meregata maka mau tak mau mereka juga harus menghadapi seluruh keluarga Regata. Keluarga Regata merupakan salah satu keluarga dari 10 keluarga terpandang di ibu kota Provinsi Yama. Kekuasaan dan kekuatan mereka berkali-kali lebih hebat daripada keluarga Yu mereka. Keluarga Yu bukanlah tandingan mereka. Dan pada saat seperti ini, situasi keluarga Yu tampak begitu canggung dan galau. Apakah mereka akan melanjutkan pembalasan dendam atas nama Shiro atau tidak? Shiro hanyalah seorang mantan pewaris keluarga Yu. Tidak ada gunanya mereka menyinggung seluruh keluarga Regata demi dia. Tetapi masalahnya orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu ada di sana semua malam ini. Semua orang sedang memperhatikan mereka.
Jika mereka tidak membalas dendam atas nama Shiro, maka martabat dan reputasi keluarga Yu dalam 10 keluarga terpandang itu pasti akan menurun dengan cepat. Dan di luaran juga orang-orang pasti akan mengejek dan mencemooh bahwa keluarga Yu adalah sekelompok pengecut. Hanya berani menindas yang lemah dan tak berani melawan yang lebih berkuasa. Reputasi yang telah dibangun oleh keluarga Yu dengan susah payah akan hancur dalam semalam. Tiba-tiba saja dia menyadari bahwa keputusan untuk menangkap Reva kali ini adalah keputusan yang paling buruk. Karena kesalahannya sendiri, seluruh keluarga Yu menjadi terjebak dalam dilema ini. Lalu dengan diam-diam dia membuka matanya dan mengedipkan matanya kepada orang yang ada di sampingnya. Pria itu langsung mengerti. Kemudian dia berjalan ke samping meja dan pura-pura tidak sengaja menumpahkan segelas air ke komputer. Komputer langsung mati dan menunjukkan layar hitam. Video yang sedang ditayangkan pun langsung berhenti. Dan seketika itu langsung terjadi kehebohan di dalam ruangan. Kemudian si Penatua Yu menggunakan kesempatan itu untuk bangun dan berkata, "Adik kelima, mengapa kau begitu ceroboh? Pada saat yang kritis seperti ini, mengapa bisa terjadi kesalahan yang fatal seperti itu?" Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan tayangan videonya malam ini. Hadirin, bagaimana kalau besok kita lanjutkan lagi? Pertanyaannya itu membuat orang-orang tertawa kecil. Orang-orang yang hadir di ruangan itu tidak bodoh. Mereka semua tahu bahwa keluarga Yu sengaja melakukan ini. Mereka hanya ingin menunda masalah ini untuk sementara waktu. Karena jika nantinya sampai terbukti bahwa Meregata adalah pembunuhnya, lalu apa yang akan dilakukan oleh keluarga Yu? Kemudian Brett berdiri dan berkata, "Penatua Yu, itu kan hanya sebuah komputer saja. Pindahkan saja komputer lain ke sini. Masa rumah keluarga Yu yang begitu besar ini tidak punya komputer lain?" Adik kelima dari keluarga Yu yang baru saja merusak komputer itu segera berkata, "Keluarga Yu tidak pernah menyukai hal-hal yang modern seperti ini. Dekorasi rumah kami sangat sederhana jadi tidak ada komputer tambahan di rumah ini. Keluarga Yu tinggal di tempat terpencil. Aku khawatir jika mau memindahkan komputer lain ke sini hanya akan membuang-buang waktu saja. Hadirin, persidangan ini akan dilanjutkan besok." "Sama saja." Anya langsung mencibir. "Paman kelima, kau begitu terburu-buru untuk menangkap Reva malam ini tidak hanya untuk mengadilinya saja tetapi juga untuk membunuhnya. Lalu pada saat dia ingin membuktikan dirinya tidak bersalah, mengapa kau tidak terburu-buru? Jika persidangannya diulang besok bukankah kau hanya akan membuang-buang waktu kami?" Adik kelima dari keluarga Yu merasa tidak enak hati dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika para hadirin perlu melakukan sesuatu besok dan tidak ada waktu untuk datang. Tidak apa-apa, kalian tidak perlu datang. Keluarga Yu kami akan meninjau dan menyidang masalah ini hingga jelas sehingga kami dapat memberikan jawaban yang memuaskan para hadirin sekalian nantinya." Semua orang yang ada di ruangan itu langsung tertawa. Bahkan anak-anak juga tidak akan percaya dengan apa yang mereka katakan. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba suara yang kencang terdengar dari luar pintu. "Martin Yu, aku hanya ingin tanya, apakah kau masih merasa Tuan Li adalah seorang pembunuh?" Begitu pertanyaan ini diucapkan, kegemparan langsung terjadi di ruang tengah tersebut. Martin Yu adalah nama si penatua keluarga Yu. Di kota Carson ini siapa yang begitu berani menyebut nama si penatua Yu seperti itu? Bahkan para penatua dari 9 keluarga terpandang lainnya pun tidak berani menyebut namanya secara lengkap seperti itu. Ini sangat kasar. Namun, tak ada seorang pun yang berani membantah. Karena, di kota Carson hanya ada satu orang yang benar-benar begitu berkuasa dan berani menyebut namanya seperti itu. Dia adalah raja pertama kota Carson, Austin King.
bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.